Technical View Pound Sterling 30 Juli 2020 per jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3000 dan low 1.2969. Running price kini bertahan di 1.2979. Akhirnya merangkak naik dan betul ya, ternyata areal yang kemarin kita tunjukkan sebagai areal abu-abu ini menjadi areal resisten cukup kuat, tapi kemarin berhasil ditembus. Bahkan pagi ini sudah berada di 1.3000. Kita lihat sendiri ya, di sini candlestick yang kemarin sempat tercapai areal tertinggi adalah 1.3011. Jadi itu adalah asumsinya sebagai new resistance, tapi kurang lebih masih di areal abu-abu. Jadi Anda bisa lihat juga penurunan juga relatif tertahan di 69. Tapi ini akan menjadi area support kita yang terbaru ya. Berarti 1.2950 saya rasa cukup layak menjadi area support kita. Perhatikan juga hari ini setidaknya dia harus berhasil sustain atau setidaknya stabil di atas area abu-abu ini. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan potensi kenaikan masih bisa berlanjut. At least Anda bisa lihat area 100% dari Fibonacci retracement yang saya buat kurang lebih di 1.3199 ataupun 1.3200. Dengan area resisten terdekat yang mungkin saja akan menjadi penghalang adalah 1.3062. Jadi tidak semudah itu dia menembus 1.3200, tapi dia harus terlebih dahulu menghadapi rintangan di 1.3060. Dari candlestick saya masih belum menemukan areal reversal. Sayang sekali, koreksi pun nampaknya masih cukup meragukan. Tapi kemungkinan dengan ada statement ataupun perkembangan terbaru dari Brexit talk, kalau itu kembali menghambat, maka kemungkinan potensi rally akan terganggu. Tapi dengan catatan, ingat bahwa outlook untuk zona Inggris sendiri relatif lebih baik daripada Amerika, dan kondisinya adalah secara global dolar Amerika sedang mengalami pelemahan. Jadi itu yang menguntungkan dari sisi mata uang kita. So, meskipun ada penurunan, saya rasa itu adalah hal yang cukup bagus untuk Anda melakukan buy on dip. So, kalau misalnya dilihat dari grafik H4-nya sendiri, kurang lebih seperti demikian. Ini adalah potensi pergerakan yang kemarin kita sempat prediksikan. 1.2990 adalah area Fibonacci expansion dari 61.8%. Sudah ditembus, sudah disentuh. Walaupun ini hanya berupa tail, lalu kemudian dia kembali turun. Nah, penurunannya sampai sejauh mana? Kalau kita perkecil sedikit, sebetulnya ini masih banyak teritori historical price, tapi saya tidak akan pakai terlebih dulu. Saya lebih terfokus dengan areal garis biru kita. Ini adalah trend line kita yang sudah kita pakai kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ya, atau setidaknya dalam 2 pekan terakhir. Nah, Anda perhatikan zona-zona ini akan menunjukkan sesuatu hal yang sangat baik, di mana areal yang terkini saya rasa area menjadi cukup ekstrim, mencolok. Kurang lebih ini support area pertama di 1.2943 ataupun 1.2950. Lalu kemudian ini dan ini menjadi satu zona, itu menjadi satu zona di support kedua, kurang lebih 1.2993 ataupun 1.2893 ataupun 1.2913, dan support ketiga kita adalah di area tersebut dengan area 1.2836 ataupun 1.2845. Dan lagi-lagi saya tetap mengacu kepada area ideal yang mungkin saja kalau Anda ragu untuk melakukan buy di area 1.300, Anda bisa menunggu kalau misalkan ada koreksi yang cukup dalam sampai 1.2798. Tapi kita lihat ya, potensi pergerakannya saya rasa belum akan ke arah sana, apalagi dengan pelemahan dolar. Jadi kemungkinan untuk hari ini silakan lakukan buy on dip untuk pound sterling di 1.2940 ataupun 1.2952 dengan target pertama adalah 1.3005 dan target kedua adalah 1.3075, sedikit di bawah area Fibonacci expansion 100%. Stop loss 1.2878 saya rasa cukup untuk mengantisipasi penekanan yang akan terjadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 30 Juli 2020 per jam 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1793 dan low 1.1763. Running price tertahan 1.1772. Kembali terjebak dengan pola sideways dengan range yang cukup tipis di pagi hari ini, tapi cukup wajar karena euro biasanya bergerak di zona atau di sesi Eropa di jam 1 siang nanti. Tapi kita lihat ya, secara keseluruhan saya masih memandang akan terjadi target yang cukup panjang sampai 1.200 meskipun banyak sekali rintangan. Ya, kurang lebih cup and handle ya, seperti yang kita kupas beberapa waktu yang lalu, berarti ini sangat menjanjikan dan area 50% target di 1.1640 menjadi area support kita untuk saat ini. Jadi kalaupun ada penurunan, koreksi kurang lebih yang paling minimum
atau let's say logis dan juga kemungkinan menjadi support kuat itu di area 1.1640 yang tadinya sempat menjadi area 50% dari cup and handle kita. Lalu kemudian dari candlestick, meskipun 2 hari yang lalu di tanggal 28 ini sempat membentuk spinning top ya, harusnya dia akan mengalami penurunan tapi ternyata kembali menjadi bullish setelah atau pasca efek dari Fed itu sendiri. Ingat, Fed melemahkan dolar dengan stimulus ataupun dengan kebijakan ultra low rates, sehingga itulah yang mengakibatkan secara keseluruhan pelemahan secara mengglobal untuk US dollar dimanfaatkan dengan positif di mata uang yang lain seperti Euro USD ataupun Pound Sterling. So, kalau kita lihat dari potensi ini, kemungkinan ini nanti besok kalau misalkan ini ternyata berhasil ditutup di atas 1.1779, maka Fibonacci retracement ini akan saya hapus, berarti kita akan memiliki Fibonacci retracement yang baru. Tapi dengan keadaan candle yang kemarin ini sangat layak bahwa hari ini akan terjadi kenaikan kembali ya. Apalagi data di sore hari GDP Jerman ataupun GDP dari zona Eropa itu akan menjadi sorotan. So, kalau lihat dari potensi grafik H4-nya sendiri. Nah, ini juga saya dibantu dengan Fibonacci fan, saya perbesar, lalu kemudian dia sempat swing low, sangat cantik ya lengkukannya, lalu kemudian terbang meskipun hanya selisih dari area tertinggi yang sebelumnya ya. Tapi Anda perhatikan Fibonacci expansion 100% di 1.1780 itu juga ditembus meskipun kembali lagi turun. Dan ingat, kemarin pun kalau kita asumsikan dengan arah kenaikan ini bisa diasumsikan bisa saja menjadi area double top, tapi saya lebih cenderung bukan double top melainkan bullish flag meskipun dengan area resisten yang cenderung berbeda ketinggiannya. Tapi areal terendah ini kita asumsikan sama, lalu kita dibantu dengan 23.6% Fibonacci fan. Jadi yang paling ideal Anda melakukan buy di area 1.1748 ataupun di area 1.1704. Nah, tapi untuk kali ini kurang lebih saya merekomendasikan silakan lakukan buy on dip untuk Euro USD di kisaran 1.1746 ataupun di 1.1755 dengan target pertama adalah 1.1800. Kurang lebih itu adalah areal tertinggi yang sempat tercapai kemarin. Dan target kedua adalah 1.1855. Nah, stop loss silakan gunakan di 1.1678. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Di depan untuk Agrodana.